Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman DR Nadif yang berbahagia pada hari ini. Kali ini saya juga akan membuat sebuah tutorial atau sebuah tips atau trik dalam program Microsoft Office Word 2007 yang saya gunakan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena perintah-perintah ini berlaku untuk semua program Office. Maksudnya Office Microsoft Word. Jadi apakah teman-teman nanti menggunakan Office 2007, 2010, 2013, 2016 atau bahkan 2019, perintah-perintah ini juga tetap berlaku. Nah, baik. Ini masih lanjutan dari tutorial sebelumnya yang pada beberapa hari yang lalu saya telah membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara menggunakan shortcut atau yang lebih tepatnya adalah fungsi dari beberapa tombol yang dibantu dengan tombol kontrol atau shortcut yang terdapat dalam program Microsoft Word, yaitu bagaimana cara menggunakannya juga termasuk di situ. Dan pada dua buah tutorial sebelumnya saya sudah membahas, yaitu sampai pada tutorial cara penggunaan Ctrl L. Nah, jadi sebagai lanjutan dari video-video sebelumnya, pada video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Ctrl M. Nah, jadi Ctrl M, kemudian Ctrl N, Ctrl E, dan Ctrl P. Jadi ada 4 tombol yang akan kita bahas pada hari ini. Dan di samping itu, khusus untuk Ctrl M dan Ctrl N, nanti akan ada penjelasan juga tentang Ctrl Shift M, yaitu sebagai reverse dari Ctrl M atau berlawanan, bertolak belakang dengan Ctrl M fungsinya. Kemudian juga ada Ctrl Shift N, new. Nah, baik, sebelum saya memulai pada tutorial yang saya maksud tadi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan di subscribe dulu terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang video-video terbaru yang kami upload, yang tentunya berisikan tentang video-video tutorial dari beberapa aplikasi yang tidak hanya program Microsoft Office Word. Kami juga akan kembangkan nanti channel ini dengan tutorial-tutorial yang lainnya, juga tentang unboxing, ya, tentang unboxing perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer dan media-media yang lainnya, dan termasuk juga cara menggunakannya, cara menginstalnya, dan sebagainya. Baik, saya akan langsung saja mulai. Supaya menghemat waktu, saya sudah sediakan satu halaman ketikan, yaitu tentang manfaat daun jarak untuk kesehatan. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan memberikan tips atau menjelaskan tentang fungsi dan cara menggunakan Ctrl M yang pertama. Nah, teman-teman, Ctrl M ini fungsinya adalah untuk mengindentasi batas kiri dari ketikan maksudnya. Jadi Ctrl M adalah untuk mengindentasi sebelah kiri paragraf. Mengindentasi maksudnya di sini adalah mengatur indentasinya. Misal saja teman menggeser batas kiri paragraf. Saya contohkan dengan perintah ini. Ini langsung saya gunakan Ctrl M. Jadi efeknya dengan Ctrl M, maka batas kiri seperti ini, batas kiri dari sebelah kiri paragraf akan bergeser ke dalam dan melompat. Jika saya tekan satu kali Ctrl M, maka lompatan satu kali Ctrl M ini adalah sejauh 1,27 cm. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa satu kali lompatan Ctrl M adalah 1,27 cm. Jadi kalau 2 kali lompatan langsung saja dikali 2, 3 kali lompatan juga kelipatan 3. Nah, untuk mengembalikannya kembali ke kiri, kalau tadinya Ctrl M adalah ke kanan atau ke dalam, Ctrl Shift M adalah untuk menggesernya kembali ke kiri. Jadi teman-teman cukup hanya dengan menambahkan Shift yang ditekan berbarengan dengan Ctrl, ya, Ctrl Shift M. Jadi ditambah dengan Shift, Ctrl M adalah untuk memindahkan ke kanan, Ctrl Shift M adalah untuk mengembalikan ke kiri. Jaraknya sama teman-teman,
yaitu sejauh 1,27 cm. Nah, selain dari itu, teman-teman juga bisa mengatur batas kiri dari paragraf tersebut, yaitu dengan menggeser sebuah icon atau sebuah tombol indentasi yang terdapat pada ruler di atas. Nah, seperti yang saya tunjukkan sekarang, namanya adalah left indent. Jadi di sini ada 3 buah indentasi, teman-teman. Sebenarnya 4, satu lagi di sebelah kanan. Namun yang akan kita bahas hari ini hanya left indent. Nanti akan kita bahas lagi yang lainnya. Nah, indentasi yang kita bahas saat ini adalah left indent. Yang ini yang berbentuk 4 persegi paling bawah dari 3 buah ini. Nah, ketika left indent ini kita klik, kemudian ditahan dan digeser, maka seluruh indentasi sebelah kiri, baik itu yang paling atas namanya first line indent, kemudian yang kedua adalah yang di tengah namanya adalah hanging indent, akan juga ikut bergerak sesuai dengan arahan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau teman-teman tekan Ctrl M atau Ctrl Shift M, jarak lompatan adalah sejauh 1,27 cm. Sementara dengan menggeser indentasi yang berada pada ruler, teman-teman bisa mengatur dengan sendirinya, bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita sendiri. Apakah maunya 1 cm, setengah cm, atau misalnya 1,5 cm. Nah, selain dari itu, ada 3 cara untuk menggeser indentasi sebelah kiri ini. Yang pertama tadi adalah dengan Ctrl M dan Ctrl Shift M. Kemudian yang kedua dengan menggeser left indent pada ruler yang berada di sebelah atas kiri dari rulernya. Kemudian cara yang ketiga yaitu pada menu page layout. Jadi teman-teman pilih atau klik page layout. Pada bagian bawah di sini ada left, yaitu pada kelompok paragraf. Pada ribbon kelompok paragraf ada indent, kemudian ada spacing. Nah, yang kita bahas adalah indent. Jadi indent yang kiri ini adalah sama artinya dengan teman-teman mengatur left indent. Jadi silakan saja masukkan angka berapa maunya di sini. Kalau di sini kita masukkan angka 2, kemudian tekan enter, maka indentasi paragraf teman-teman telah bergeser ke angka 2. Nah, untuk mengembalikan ke 0 cukup dengan masukkan angka 0 dan tekan enter. Baik teman-teman, ada 3 cara yang boleh dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan Ctrl M dan Ctrl Shift M. Yang kedua dengan menggunakan indentasi yang ada di ruler. Dan yang ketiga yaitu pada ribbon yang terdapat pada submenu dari page layout, yaitu pada kelompok ribbon paragraf. Nah, demikian tentang penjelasan bagaimana cara menggunakan Ctrl M dan Ctrl Shift M. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl N. Ctrl N atau yang kepanjangannya lengkapnya adalah new, artinya Ctrl N fungsinya adalah untuk membuat lembar kerja baru. Jadi jika seandainya logikanya begini, kalau misalnya teman-teman sudah selesai yang ini atau misalnya ingin membuat lembar kerja baru, jadi teman-teman tinggal tekan Ctrl N. Oke, saya contohkan Ctrl N. Ctrl N. Nah, maka teman-teman akan disuguhkan dengan sebuah lembar kerja baru yang masih kosong, yang masih blank. Dan silakan lanjutkan isi dengan ketikan yang sudah direncanakan. Ya, oke. Sekali lagi, Ctrl N fungsinya adalah untuk membuat lembar kerja baru. Nah, bagaimana dengan Ctrl Shift N? Namun sebelumnya, selain menggunakan Ctrl N, teman-teman juga bisa membuat lembar kerja baru ini dengan cara klik pada Office button yang berada di pojok kiri atas layarnya. Office button, kalau pada Office 2007 ini berbentuk sebuah lingkaran, sebuah bulat maksudnya. Kemudian pilih New. Nah, ini dia, Ctrl N, New. Selanjutnya akan teman-teman akan lihat, akan muncul di layarnya sebuah kotak dialog New Document. New Document. Jadi teman-teman langsung saja klik Blank Document, yaitu pada pilihan Blank and Recent. Nah, akhiri dengan Create. Nah, sama artinya dengan menekan Ctrl N. Jadi shortcut di sini fungsinya adalah langkah praktis atau langkah singkat.
Ya, karena kalau dengan menekan Office button, pilih dulu Office button, kemudian New, setelah itu pilih New Document, kemudian baru di create, agak sedikit panjang. Jadi bisa saja langsung diganti dengan menekan Ctrl N. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi teman-teman, Ctrl Shift N. Berbeda dengan Ctrl M tadi, kalau Ctrl M adalah untuk mengindentasi left kiri, menggesernya ke kanan atau ke dalam, dan sebaliknya menggeser ke kiri dengan Ctrl Shift M. Nah, Ctrl N berbeda dengan Ctrl Shift N. Kalau Ctrl N adalah untuk lembar kerja baru, sementara Ctrl Shift N adalah untuk mengembalikan seluruh format yang terdapat di dalam ketikan kita ke format pertama, ke format awal. Nah, misalnya contoh, saya akan sampelkan paragraf ini saya tebalkan, ini saya garis bawah, ini saya miringkan, kemudian ini saya Ctrl J supaya rapi kiri kanan. Ini masih pelajaran yang sebelumnya, teman-teman. Ini Ctrl R dan ini Ctrl E. Oke. R adalah, ini belum kita bahas ya, tapi untuk sekedar informasi saja, Ctrl R fungsinya adalah untuk rata kanan paragraf. Dan Ctrl J adalah rata kiri kanan, ini sudah kita bahas pada tutorial-tutorial sebelumnya. Dan Ctrl E sudah kita bahas juga, yaitu pada shortcut yang video pertama, yaitu untuk mengetengahkan ketikan. Nah, kemudian ini kita blok. Cara memblok ini juga sudah kita bahas, yaitu pada video yang pertama kami upload tentang Microsoft Office Word ini. Cara memblok 3 paragraf ini yaitu bisa dilakukan dengan cara klik tahan di sini, langsung seret ke bawah sejajar, lurus ke bawah, vertikal ya. Nah, teman-teman bisa lihat 3 paragraf sudah saya blok. Kalau pada paragraf yang 3 blok ini, pada paragraf yang saya blok ini, saya tekan Ctrl Shift N, jadinya nanti seperti ini. Ctrl Shift N. Nah, teman-teman bisa lihat paragrafnya kembali ke format saat pertama kali ketikan ini saya buat. Ya, oke. Nah, hasilnya dari Ctrl Shift N semuanya hilang. Ctrl B hilang, Ctrl E hilang, Ctrl J hilang, Ctrl L hilang, Ctrl E hilang, Ctrl R hilang. Tebal. Cuma yang disisakan adalah beberapa format yang masih tetap bertahan. Ada Ctrl I pada paragraf ketiga dan Ctrl U pada paragraf yang kedua maksudnya. Oke. Nah, jadi Ctrl N fungsinya adalah untuk lembar kerja baru, sementara Ctrl Shift N fungsinya adalah untuk mengembalikan format yang sudah kita lakukan ke format awal. Oke, baik teman-teman. Jadi Ctrl M sudah, Ctrl N sudah. Berikutnya yang ketiga adalah Ctrl O. Ctrl O lengkapnya adalah open. Ctrl O lengkapnya adalah open. Dan fungsi dari Ctrl O ini adalah untuk membuka dokumen lama yang sudah pernah kita ketik dan kita simpan. Ingat, yang pernah kita ketik dan kita simpan. Jadi kalau dokumen tersebut belum pernah dibuat, belum pernah diketik, Ctrl O tidak bisa. Dan juga dokumen tersebut sudah pernah kita buat tapi tidak disimpan. Ctrl O juga nggak bisa mencarinya karena tidak disimpan. Jadi yang mau dicari apa gitu. Jadi Ctrl O fungsinya adalah untuk mencari atau membuka dokumen yang pernah kita buat dan kita simpan. Misalnya saya tekan Ctrl O, maka akan muncul sebuah kotak dialog open. Jadi setelah kita tekan Ctrl O, maka akan muncul sebuah kotak dialog open. Teman-teman di sini diperintahkan untuk mencari dokumen yang pernah teman-teman ketik tersebut. Pertama adalah disimpan di mana, kemudian nama filenya apa, ya, disimpan di mana dan nama filenya apa. Disimpan di mana di sini maksudnya adalah foldernya di mana, drive-nya di mana. Misalnya contoh, kalau saat sekarang aktif yaitu pada folder dokumen. Bisa saja dokumen yang teman-teman cari berada di download, atau mungkin di music, atau di pictures, atau di videos, atau mungkin di drive C, atau di drive D, atau bisa saja di drive E. Dan masih banyak lagi tergantung berapa jumlah partisi-partisi yang ada pada hard disk teman-teman. Jadi disimpannya di mana gitu loh. Nah, misalnya contoh, saya akan buka dokumen yang pernah saya simpan di download. Di sini terdapat 3 buah dokumen, yaitu ada fakta integritas oke, ada fakta integritas, ada SPKBOP. Saya pilih SPKBOP misalnya.
Ya, ini perlu diklik, pilihan file yang akan dibuka dipilih dulu, diklik dulu, kemudian klik open. Nah, oke teman-teman, maka akan muncullah file yang teman-teman buka tersebut. Itulah fungsi Ctrl O, atau juga bisa dilakukan dengan cara klik menu Office button, kemudian pilih open. Office button, open. Dan selanjutnya sama dengan yang tadi, yaitu tentukan folder atau drive di mana disimpan, kemudian tentukan nama file. Pilih file yang akan dibuka dan klik open. Sama langkah-langkahnya. Bedanya, tidak perlu klik menu Office button, tidak perlu klik open, teman-teman bisa langsung saja dengan Ctrl O. Oke. Pertama adalah Ctrl M dan Ctrl Shift M. Yang kedua adalah Ctrl N dan Ctrl Shift N. Yang ketiga adalah Ctrl O. Dan yang keempat adalah print. P, Ctrl P. Saya langsung tekan Ctrl P. Saya langsung tekan Ctrl P, atau yang cara manualnya ini adalah cara shortcut dengan menggunakan shortcut yaitu Ctrl P, tapi cara manualnya adalah dengan Office button kemudian pilih print. Office button pilih print. Nah, setelah ditekan Ctrl P, teman-teman akan disuguhkan sebuah kotak dialog print, di mana fungsi dari print ini adalah untuk mencetak dokumen atau memprint. Kalau ada yang menggunakan istilah print, ada yang menggunakan istilah cetak gitu. Jadi dicetak ke kertas melalui perangkat lain yang disebut dengan printer. Nah, pada kotak dialog ini ada beberapa pengaturan yang mungkin bisa teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang pertama adalah pada name. Name ini adalah menentukan merek printer atau jenis printer yang digunakan. Karena bisa saja di sini teman-teman terdapat beberapa daftar printer, tergantung berapa jumlah printer yang pernah digunakan pada laptop ini, pada komputer ini. Kalau misalnya pernah diinstal 2 atau 3 printer, maka di sini akan muncul listnya, akan muncul daftarnya. Teman-teman tinggal pilih printer mana yang mau dipakai untuk mencetak. Nah, saya pada komputer saya ini, pada laptop saya ini hanya menginstal satu buah printer. Namanya adalah Epson L120 series. Nah, saya tinggal pilih ini. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu saya rubah, yang perlu saya atur adalah pertama pada page range. Pada page range di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama ada all, kemudian ada current page, kemudian ada pages. Nah, dari 3 pilihan ini adalah fungsinya menentukan halaman berapa yang mau dicetak. Ya, pada 3 pilihan ini adalah untuk menentukan halaman mana saja yang akan kita print atau kita cetak. Pertama adalah all. All fungsinya adalah untuk mencetak seluruh halaman yang ada pada dokumen ini. Misal saja dokumen ini terdiri lebih dari 10 halaman, atau mungkin lebih dari 100 halaman, atau mungkin lebih banyak lagi dari itu. All, pilihan all, jika all yang aktif berarti teman-teman akan mencetak seluruh halaman tersebut. Kemudian ada lagi current page. Current page ini fungsinya adalah untuk mencetak di mana saat ini kursor teman-teman berada. Ya, kursor itu yang ini. Kursor itu yang ini, yang kedap-kedip ini namanya kursor atau pointer. Nah, yang kedap-kedip ini namanya kursor atau pointer. Misalnya kursor ini berada pada halaman 30. Ya, misalnya kursor ini berada pada halaman 30 atau sedang aktif pada halaman 30. Kemudian teman-teman pilih current page, maka artinya teman-teman akan mencetak halaman 30 itu saja. Yang lain tidak. Nah, kemudian ada pages. Pages adalah menentukan halaman berapa saja yang akan dicetak. Nah, cara memasukkan angka ke dalam pages ini, caranya adalah yang pertama, jika halamannya berbeda-beda atau tidak berurut, misalnya contoh halaman 1 dicetak, kemudian halaman 5 juga dicetak, selanjutnya halaman 7 dicetak, halaman 13 dicetak. Misalnya, teman-teman tinggal menambahkan tanda koma dari masing-masing halamannya sebagai pemisah atau pembatas. Halaman 1, halaman 5, halaman 7, halaman 13 tanpa spasi. Nah, itu adalah kalau nomor halamannya tidak berurut. Bagaimana kalau nomor halamannya berurut? Misalnya teman-teman
ingin mencetak halaman 6 sampai 10. 6 strip 10. Jadi 6 sampai 10. Jadi kalau mau mencetak halaman 6 sampai 10 caranya seperti ini. 6 sampai 10. Oke. Kalau misalnya ingin mencetak dari awal pertama, dari halaman pertama sampai halaman 10. Ya, kita umpamakan file kita ini, dokumen kita ini terdiri dari 100 halaman. Tapi yang akan dicetak hanya dari halaman 1 sampai halaman 10. Caranya adalah cukup dengan strip 10. Satunya nggak usah diketik. Berarti artinya teman-teman akan mencetak dari halaman pertama sampai halaman 10. Begitupun selanjutnya kalau yang akan dicetak adalah halaman 90 dan sampai habis. Caranya 90 strip, udah. Nggak perlu diketik lagi batas halaman akhirnya sampai berapa. Nggak perlu diingat. Jadi cukup dengan memasukkan angka 90 strip. Berarti teman-teman telah memerintahkan komputernya untuk mencetak mulai dari halaman 90 sampai habis. Kemudian bisa juga teman memilih acak. Misalnya contoh saya akan mencetak halaman 3. Kemudian halaman 6, halaman 5 sampai halaman 9. Halaman 12 juga akan saya cetak. Halaman 17 akan saya cetak. Kemudian halaman 25 sampai habis. Nah, bisa seperti ini. Jadi halaman 3, halaman 5 sampai 9, kemudian halaman 12, halaman 17, dan halaman 25 sampai habis dicetak. Nah, demikian teman-teman. Satu lagi tambahan yaitu pada copies. Pada copies ada number of copies. Number of copies ini adalah untuk menentukan jumlah duplikat, jumlah kopian dari halaman. Misalnya, saya hanya akan mencetak halaman 5. Kalau saya pilih di sini angka 3, berarti halaman 5 ini akan dicetak sebanyak 3 kali. Ya. Kalau misalnya duplikat dari halaman ini saya maunya 10 lembar. Berarti halaman 5 ini akan dicetak sebanyak 10 kali atau 10 lembar kopiannya. Oke teman-teman, itu langkah-langkah cara mencetak atau memprint. Bagi teman-teman yang masih ragu dan masih bingung tentang keterangan pada tutorial ini, teman-teman bisa langsung klik pada komen di bawah, teman-teman bisa langsung tanya pada komen di bawah, dan kami akan berusaha, insya Allah akan sesegera mungkin untuk menjawab dan menerangkan yang teman-teman maksudkan pada pertanyaan tersebut. Baik teman-teman, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa di subscribe, agar kami mendapatkan motivasi dan penyemangat untuk membuat tutorial-tutorial yang lain. Dan kemudian jangan lupa juga komen, share, and bagikan ke teman-teman kita yang lain. Dan mudah-mudahan kami sangat berharap tutorial-tutorial yang kami bikin ini dapat membantu dan meringankan pekerjaan teman-teman dan teman-teman kita yang lain. Demikian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.